3 hard crude maybe. Ya, untuk crude yang agak sulit. Wait, gue mau beli cuanki dulu karena di luar ada tukang cuanki. Halo guys, balik lagi ke channel gue di agitnaeta.com. Ya, terima kasih untuk selalu nonton video gue, dan kali ini gue bakal menjelaskan mengenai bagaimana caranya menentukan harga untuk para developer pemula atau mungkin kalian yang sudah bekerja dan ingin memulai wirausaha. Tips ini gue lakukan karena gue telah melakukan tips ini selama hampir 3 tahun dan alhamdulillah nggak pernah ada masalah mengenai tips ini. Pertama, yang perlu diingat, ini tips hanya untuk pemula, tidak berlaku untuk level medium apalagi expert ya. Dalam tips pemula ini ada 3 hal yang harus kita ingat. Pertama, kita harus selalu berpikir positif, kita bisa. Yang kedua adalah target kita adalah mempunyai customer. Dan yang ketiga adalah menjaga agar harga software kita tidak jatuh. Itu 3 hal yang gua selalu catat. Oke, untuk menentukan harganya bagaimana? Untuk menentukan harganya, balik lagi ke poin 2, kita harus mendapatkan customer terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa pasang harga yang terlalu mahal lah ya. Tahu sendiri di Indonesia kayak gimana kan? Ya, untuk kalian yang belum nonton video gue, Programmer WannaCry, silahkan tonton di sana karena itu adalah history gue bagaimana gue memulai kiprah jualan software. Ya, walaupun sampai sekarang gue belum terlalu sukses, tapi itu selalu gue lakuin dan ya itu bisa berhasil. Oke, bagaimana cara menentukan harganya? Gue selalu mempunyai 3 level parameter. Tapi sebelum kenal 3 parameter ini, lu harus kenal dengan namanya modul atau ya bisa dibilang CRUD maybe. Ya. Oke, kesempatan kita bilang CRUD. Mungkin buat lu semua yang tahu CRUD, CRUD itu adalah sebuah paket manajemen satu tabel atau mungkin 2 tabel untuk memanage data itu mulai dari create, read, delete sama ya whatever is CRUD. Oke, harga satu CRUD ini gue bagi lagi menjadi 3, yaitu easy CRUD, medium CRUD, dan hard CRUD. Untuk level easy CRUD, ini levelnya benar-benar easy CRUD. Gue biasanya cuma pakai HTML sama CSS doang, karena biar cepet lah ya. Karena memang harganya juga nggak seberapa. Kemudian level 2 yaitu medium CRUD, gue biasanya pakai HTML sama PHP plus validationnya yang begitu agak rumit. Nah, itu level mediumnya. Dan level hardnya gue biasanya menggunakan 2 bahasa, yaitu JavaScript dan PHP, dan juga dilengkapi dengan HTML. Nah, itu level hardnya gue pakai itu karena itu sekarang udah agak modern banget, jadi udah standarnya maju ke situ gitu. Yang medium sama easy ini kadang udah jarang gua pakai. So, bagaimana dengan harganya? Mari kita hitung bersama-sama. Dengan harganya, untuk yang easy, gue biasanya menghargai dengan Rp50.000 per CRUD. Ya, ibaratnya lu punya 4 CRUD kali 50.000 itu Rp200.000. Ya, seperti itu. Tapi ini tidak termasuk login, logout, dan ya pengaturan season kayak gitu, itu tidak dihitung lah ya. Yang kita hitung adalah CRUD yang utamanya, kayak manajemen siswanya, terus misalkan kalau manajemen keuangannya, kayak gitu-gitulah. Nah, untuk level medium CRUD, untuk level medium CRUD ini biasanya gue menggunakan validasi di setiap formnya. Dan memang levelnya digunakan untuk perusahaan, biasanya perusahaan yang masih kecil. Nah, ini gue pakai karena levelnya udah medium lah ya, dan emang agak lama pengerjaannya, dan memang banyak resource yang harus gue gunakan seperti listrik, internet, dan sakit dan masalah, kesakitan, dan gatal, dan kehebohan, dan kesakitan, dan kutu, dan gatal. Jadi gue hargai untuk medium ini Rp150.000 per CRUD atau per modul, itu biasanya. Ya, kita masuk ke level yang ketiga, yaitu hard CRUD. Ini biasanya gue hargai Rp250
50.000 sampai 500.000. Kenapa? Karena memang ada beberapa CRUD yang agak susah di manage-nya. Maksudnya satu CRUD tapi harus trigger kemana-mana tabel sebagainya, harus pakai validasi URI misalkan. Kalau misalkan ini untuk publik harus clean XSS kayak gitu-gitulah, yang dilengkapi dengan security-nya juga kalau yang level hard CRUD. Kenapa? Karena memang dari segi harganya mahal, pengerjaannya cukup lama, dan ya harus easy user interface. Apa ya istilahnya? Ya, gue lakukan ini kenapa? Karena gue ingin menjaga harga software yang kadang turun banget. Kita udah punya 3 expert CRUD, hard CRUD, kita udah ngerjain 10 CRUD yang level hard ini, tapi harganya masih 500.000 aja. Ini cancer banget menurut gua. Kenapa? Karena ini merugikan buat yang expert, nanti dinilai rendah, dan buat kalian yang masih belajar juga sebenarnya rugi, karena ya itu dia, listrik juga harus bayar, internet juga harus bayar. So, jadi itu aja dari gue tidak bermaksud sombong atau apapun. Justru kalau ada teman-teman sekalian yang punya tips yang lebih baik, kalau punya teman-teman kalau teman-teman punya tips yang lebih bagus mungkin dari gue, ya itu bagus buat kita semua yang nonton video ini dan mungkin yang baca komen ini. Please, buat kalian yang punya tips yang lebih bagus, komen di bawah. Dan buat kalian yang masih pemula, gue doakan agar sukses menjadi developernya. Dan untuk kalian yang expert dan level medium, sorry lah ya, mudah-mudahan kita semua nggak dipandang sebelah mata lagi, karena memang nanti gue kayak Demian lagi pindah ke Amerika gitu, gara-gara di sini nggak dihargai. Ya, thank you very much sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen buat yang tahu, dan jangan lupa like. Atau kalau misalkan ini bermanfaat buat kalian, silakan share ke teman-teman kalian. Dan salam cueks. Boom. Oh iya, gue lupa, gue akan main juga ke Kodopolitan. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya mengenai komunitas kode di Bandung atau di Indonesia, silakan komen di bawah. Nanti gue akan sampaikan ke anak-anak Kodopolitan. See you later.